Saudara, Pulau Jawa dengan jumlah pemilih yang terbanyak di Indonesia jadi target dari pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Tak heran pasangan Capres-Cawapres berebut simpati pemilih hingga ke pesantren-pesantren. Kalau kita lihat berebut suara dari pesantren, beberapa partai sebenarnya sudah memiliki basis massa di pesantren. Ada PKB yang pada pemilu 2019 lalu meraih 9,72% suara nasional, susul PKS dengan 8,19% suara dan P3 dengan perolehan suara pada pemilu sebesar 4,51%. Kalau kita lihat potensi suara di Pulau Jawa, kita bisa melihat berapa masing-masing jumlah pemilih di Pulau Jawa. Kami urutkan dari pemilih terbanyak ada di Jawa Barat dengan 35,7 juta pemilih atau 17,44% dari total suara nasional. Disusul Jawa Timur 31,4 juta pemilih atau 15,33% dari total suara nasional. Urutan ketiganya adalah Jawa Tengah dengan 28,2 juta pemilih atau 13,81%. Dan disusul oleh Provinsi Banten dan DKI Jakarta masing-masing 8 juta lebih suara yang kisarannya 4% dari suara nasional. Dengan potensi suara sebesar itu bagaimana para Capres-Cawapres meraih suara pemilih dari kalangan santri? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Muhaimin, akhir Desember lalu mendapat dukungan dari sejumlah pengasuh dan alumni pesantren Lirboyo Kediri. Anies Muhaimin pun menjanjikan akan melakukan penyempurnaan terhadap pesantren. Khusus untuk pondok pesantren ini kami dengan Gus Imin ingin menseriusi apa PR-PR yang selama ini belum selesai ingin kami selesaikan. Kenapa? Mumpung ada kesempatan punya kewenangan untuk memberikan rasa keadilan pada mereka yang sudah berkontribusi luar biasa untuk umat dan Indonesia. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto juga mengunjungi pesantren sebagai bagian dari kampanyenya. Saat berkunjung ke pondok pesantren Genggong di Probolinggo, Prabowo menyebut akan melanjutkan program Jokowi di depan para santri. Saya bukan orang yang suka menjilat, saya bukan orang yang suka memuji-puji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Sasuke! Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih. Aduh, gemoy! Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Bagi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, memberikan insentif bagi guru mengaji adalah program yang akan dilakukan jika terpilih. Ganjar menyebut telah menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan dan telah mempraktikannya saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. Kita melonceng bahwa seluruh guru agama, guru ngaji akan mendapatkan insentif karena praktek ini pernah kita lakukan waktu di Jawa Tengah. Kita pernah menghitung-hitung waktu itu anggarannya kurang lebih 4 triliun lah. Kalau pakai pola Jawa Tengah. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa berjalan karena kita punya kepentingan yang lain. Apa itu? Di samping mereka mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak, juga saya titip budi pekerti. Insya Allah kalau ilmu agamanya bagus, budi pekertinya bagus, kan hubungan sosialnya menjadi bagus. Potensi suara pemilih terbanyak di Indonesia untuk pemilu 2024 ada di Jawa Barat dengan 35,7 juta pemilih atau 17,44% dari total suara nasional. Disusul Jawa Timur 31,4 juta pemilih atau 15,33% dari total suara nasional. Urutan ketiga ada Jawa Tengah 28,2 juta pemilih atau 13,81%. Dan disusul oleh Provinsi Banten dan DKI Jakarta masing-masing 8 juta lebih suara yang berkisar 4% dari suara nasional. Dengan program yang ditawarkan oleh Capres, pemilih tentu memiliki opsi pertimbangan untuk menentukan pilihan. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah janji program diberikan pasangan Capres-Cawapres untuk meraih suara pemilih berbasis pesantren yang biasa disebut santri. Apakah sekedar gimmick politik atau memang program yang terukur? Kita bahas bersama dengan M. Iqbal dari Timnas Anies Muhaimin. Mas Iqbal.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada juga Ali Mashkur Musa dari TKN Prabowo Gibran. Mas Ali, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada juga Ahmad Baidowi dari TPN Ganjar Mahfud. Mas Owi, Assalamualaikum juga. Ada Ahmad Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Secara spesifik program kandidat Anda, saya ke Mas Iqbal dulu nih. Ini untuk santri akan seperti apa memang? Ya, saya kira terima kasih. Banyak sekali program-program yang kita paparkan, tetapi yang terpenting adalah secara umum kami ingin menyampaikan bahwa Mas Anies dan Gus Muhaimin saat ini menyoroti tentang ketimpangan anggaran pada lembaga-lembaga pendidikan agama, khususnya di pesantren, pendidikan Islam ya. Di mana misalnya contoh kartu Indonesia Pintar ya, itu jumlahnya tidak sebanding dengan yang didapatkan oleh perguruan tinggi swasta atau umum lainnya. Ini salah satu yang akan kita perjuangkan, termasuk dengan santripreneur, kesejahteraan para pendidik ya. Yang ini tentu saja selama ini sudah berjalan tetapi tidak dieksekusi, termasuk dana amal di pesantren yang selama ini sebenarnya sudah diundang-undangkan tapi di periode ini tidak dieksekusi. Jadi kami melihat kesenjangan antara pendidikan agama dan pendidikan ini harus segera diatasi. Kenapa? Karena sesungguhnya pesantren itu berhak mendapatkan fasilitas, dukungan, support dari pemerintah dengan hal yang sama dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Termasuk program-program tinggi Islam seluruh Indonesia yang mendapatkan program-program bantuan hibah dan lain itu timpang jauh dengan ya apa yang didapat oleh perguruan tinggi umum lainnya. Jadi kami melihat ketimpangan dan dikotomi ini terjadi, dan kami ingin mencegah itu semua, mengatasinya dengan pemerataan dan keadilan. Baik, saya ke Mas Ali. Kalau untuk TKN seperti apa, Mas? Untuk program kandidat untuk santri akan seperti apa nanti? Ya, makasih ya. Yang pertama, dari penyebutan saja istilah, maka pasangan 02 Pak Prabowo Mas Gibran tidak mendikotomikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, antara pendidikan dengan pesantren, antara santri dengan murid. Sehingga dengan demikian santri mempunyai peranan yang strategis, haknya sama dengan murid pada umumnya yang memiliki satu dari budgetingnya harus sama, dua, perlakuannya sama, tiga, outputnya sama. Nah, karena itu Pak Prabowo salah satunya yang visinya itu menyebutkan di antaranya adalah dana abadi pesantren. Karena apa? Kemandirian ekonomi pesantren, kemandirian lembaga pendidikan itu menjadi satu hal yang sangat krusial. Dan ini yang akan didekati oleh Pak Prabowo melalui pengembangan ekonomi pesantren untuk menunjukkan economic relationship, kemandirian ekonomi. Satu. Yang kedua, dari sisi gurunya juga harus diberlakukan treatmentnya sama dengan guru-guru pada umumnya, baik itu di perguruan atau di lembaga-lembaga umumnya. Dua. Yang ketiga, Mbak, menurut kami bahwa membekali para santri untuk di dunia kehidupan yang nyata melalui vokasi-vokasi yang itu menjadi accept di dalam dunia kerja menjadi penting. Nah, dengan demikian keunggulan pesantri, satu yang mandiri, dua yang sabar, tiga yang betul-betul alim di dalam ilmu agama dan ilmu umumnya, dibekali dengan vokasi itu, maka dengan demikian inilah komitmen dari Pak Prabowo bagaimana santri itu mempunyai peranan yang sangat strategis. Belum lagi dari sisi sejarah bahwa santri inilah yang memperjuangkan satu, yang mempertahankan dari kemerdekaan, misalkan resolusi jihad itu dilakukan oleh kelompok pesantren dan kaum santri. Jadi Pak Prabowo tidak akan meninggalkan dan akan terus bersama Pak Prabowo bersama santri mengembangkan pendidikan di Indonesia. Jadi sekali lagi ya, santri dan Pak Kiai bukan lagi menurut pandangan Pak Prabowo sebagai orang yang mendorong mobil mogok setelah itu tinggal, enggak.
beliau akan bersama-sama para kiai, Oke. para santri membangun negeri ini. Itu Mbak, makasih. Mas Owi, untuk Ganjar Mahfud seperti apa secara spesifik program kandidat untuk para santri? Ya, pertama terkait dengan dana abadi pesantren itu amanat dari undang-undang. Jadi siapapun cawapresnya, capresnya, dana abadi umat itu merupakan perintah dari undang-undang, tidak boleh diklaim oleh salah satu pihak. Nah, kelebihan kami, dana abadi pesantren itu akan dinaikkan. Kalau hari ini baru 2%, tentu setidaknya minimal 5% dari dana abadi pendidikan. Itu komitmen yang real. Kenapa? Ini berdasarkan dari best practice yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo ketika menjadi gubernur di Jawa Tengah. Bagaimana beliau memberikan insentif bagi guru ngaji dan guru pendidikan agama lainnya dengan angka melalui APBD sekitar 200 sekian triliun. Itu sesuatu yang bukti konkret yang dilakukan oleh Pak Ganjar ketika gubernur. Nah, kebijakan yang skala lokal regional itu akan ditingkatkan ke nasional sehingga menjadi kebijakan nasional dan nanti masuk dalam postur anggaran di APBN. Yang ketiga, santripreneur akan terus ditingkatkan. Salah satunya misalkan bagaimana santri bisa melakukan magang di perusahaan-perusahaan BUMN yang selama ini mungkin agak sulit. Terus yang berikutnya adalah beasiswa bagi santri. 17 juta santri yang kita sasar untuk memberikan beasiswa di awal kepemerintahan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini merupakan bukti konkret keberpihakan kami terhadap segmen pemilih dari santri. Bukan karena terkait dengan Pilpres, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar selama pindah Jawa Tengah. Apalagi Pak Mahfud MD merupakan calon wakil presiden berlatar belakang santri. Oke. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, jadi realisasi janjinya itu saya kira lebih mendekati kenyataan. Baik, saya ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita lihat penjelasan tiga perwakilan dari pasangan calon ini, kenapa kemudian santri ini jadi target suara dari para kandidat yang dianggap mungkin cukup potensial? Ya, Mbak Livi, kalau misal kita merujuk kembali pada konsep trikotomi politik, orientasi politik masyarakat Indonesia, yang waktu itu konteksnya adalah tesis dari Clifford Geertz diarahkan dalam konteks masyarakat Jawa sebenarnya. Tetapi hal itu masih merepresentasikan corak karakter politik Indonesia secara general. Terbagi menjadi tiga, pertama adalah elemen nasionalis atau abangan, yang kedua elemen santri, dan yang ketiga itu disebut elemen priayi, tetapi dalam konseptual itu mendapatkan kritik tajam, sehingga yang tersisa adalah elemen abangan dan juga santri. Nah, kalau misal kita melihat dalam konteks Jawa, tadi dijelaskan dari basis data Kompas, Jawa sendiri itu memiliki basis kekuatan pemilih yang cukup besar, sekitar 50% plus untuk berada di Jawa. Nah, Jawa sendiri didominasi oleh basis kekuatan nasionalis dan juga santri. Nah, kalau misal kita melihat sejumlah titik, terutama di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, cukup banyak segmen di sejumlah wilayah di wilayah Jawa yang memiliki sentimen keagamaan yang cukup kuat, terutama dari elemen Islam moderat, dari kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Dan di dalam konteks struktur sosial masyarakat NU sendiri misalnya, memiliki basis patronasi yang cukup kuat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kiai, maka kemudian santri, para alumni, para orang tua santri, dan lingkungan masyarakat di sekitar pesantren cenderung mengikuti dari apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, atau lingkaran terdekatnya. Maka ini akan menjadi sebuah vote getter yang cukup efektif. Itulah kenapa kita bisa memahami kelompok kubu 01, kubu 02, kubu 03 mencoba untuk meyakinkan sekuat mungkin, sedetail mungkin bahwa mereka lebih santri dibanding santri-santri yang lain. Nah, ini meskipun kemudian kalau misal kita cermati tadi yang disampaikan oleh Prof. Ali, yang disampaikan oleh Gus Owi atau Mas Iqbal, sebenarnya tidak menunjukkan satu titik perbedaan yang sangat signifikan. Karena semua bernarasi tentang konteks memberikan keadilan kepada kaum santri, memberikan dukungan dan affirmative action kepada kaum santri, termasuk memberikan ruang di dalam konteks afirmasi, di dalam ruang pasar yang semakin terbuka, ruang modernisasi yang semakin terbuka, sehingga kemudian elemen santri yang selama ini diasumsikan sebagai elemen yang terbelakang,
dan kaum yang terpinggirkan, kaum mustadafin, itu kemudian bisa masuk dalam ruang pengambilan kebijakan publik, dan itu dibutuhkan take up politik. Maka di level ini sebenarnya yang diperlukan, masing-masing pihak perlu meyakinkan lebih detail. Bukan hanya dalam aspek pendanaan, misalnya tadi Gus Awi menyampaikan dana abadi pesantren dan sebagainya. Tetapi ada segmen di mana kemudian kalangan pesantren juga membutuhkan tadi, bagaimana kemudian dunia pesantren juga bisa memberikan kontribusi di dalam konteks pembangunan ekonomi nasional ke depan. Maka daya serap lapangan kerja yang berasal dari pesantren-pesantren itu juga harus dicarikan solusinya seperti apa. Sehingga kemudian bekal-bekal dalam konteks Islamic Studies seperti fikih, kemudian nahwu, sorof, dan lain sebagainya, itu bukan hanya pada level itu, tetapi bagaimana keterampilan, skill-skill detail itu kemudian perlu dipersiapkan sedemikian rupa. Saya pikir itu titik kuat yang harus didekati secara lebih detail. Dan bentuk realisasinya akan seperti apa kurang lebih. Saya ke Mas Iqbal lagi. Mas Iqbal, jadi kalau kita bicara seperti apa yang tadi disampaikan Mas Umam, bagaimana kemudian nanti para santri ini juga bisa bersaing dengan mereka yang kemudian berada di luar non-santri, di dunia pekerjaan, begitu. Seperti apa nanti realisasinya? Ya, karena memang kita lihat saat ini ada dikotomi terjadi, kita tidak bisa pungkiri. Saat ini terjadi dikotomi antara pendidikan Islam dengan pendidikan Islam, di mana anggaran untuk pendidikan umum itu lebih besar berbanding dengan Islam. Seharusnya memang sama. Lalu pada faktanya itu terjadi. Makanya kami ingin ke depan juga dana abadi pesantren ini terus ditingkatkan. Karena terus terang, ya, pesantren ini memiliki sejarah yang luar biasa. Ya, resolusi jihad, bagaimana sejarah pesantren melawan kolonial, ya, perjuangan para kiai, dan wakil presiden kita, Cak Imin, itu sejak lama, sejak 2021 sudah memperjuangkan agar realisasinya itu segera. Untuk itu kami berharap nanti seandainya pasangan Amin menang, maka realisasi akan dipercepat dan dana abadi pesantren ini akan terus ditingkatkan. Sehingga tidak ada lagi dikotomi. Semua pendidikan Islam berhak mendapatkan kesejahteraan yang sama, para gurunya, para didiknya, ya, termasuk program-program beasiswa para santri. Dan ini tentu saja sangat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi perjuangan pasangan Amin ya bukan hanya saat ini menjadi kampanye, tapi sejak di parlemen, ya, teman-teman di PKB, ya mungkin termasuk teman-teman dari P3 juga, dari PKS, ya, bersama-sama fraksi lain yang memperjuangkan agar anggaran untuk dana abadi pesantren ini segera direalisasikan, ditingkatkan. Oke, Mas Ali, bagaimana dengan TKN? Oh ya, sama dalam hal komitmen kita untuk menempatkan santri sama dengan murid pada umumnya, yes, itu tidak ada perbedaan. Nah, pertanyaannya sekarang itu, apa sih yang dituntut oleh santri? Nah, yang dituntut santri itu sebetulnya dua. Satu, pasca menjadi lulus santri, apakah captive atau marketnya dia itu hanya menjadi guru ngaji, maaf, atau hanya menjadi dosen, atau menjadi tokoh masyarakat, kan tidak. Nah, karena itu vokasi akan menjadi pilihan dari pilihan Pak Prabowo Mas Gibran, dan ini menjadi program utama. Sehingga dengan demikian kesiapan santri menjadi terserap di dalam dunia kerja sama dengan perguruan tinggi yang lain, itu tiada beda. Ini satu ya Mbak ya. Yang kedua yang dituntut, ya, kalau dana abadi sama. Yang ketiga, menurut teman-teman santri, karena menurut sejarah bahwa negara ini adalah kreasi, ya, ashabul haknya itu adalah kaum santri, maka dengan demikian jangan sampai pemerintahan ini, negara ini terancam bagi mereka yang tidak memiliki komitmen kebangsaan dan menjaga keamanan. Nah, saya melihat dan saya mendengar dan saya keliling, yang jatuhnya yang bisa mengamankan negeri ini, ya, wa amanahum khauf itu, itu ya Pak Prabowo. Karena dia adalah latar belakangnya komitmen kebangsaannya, kenegaraannya. Lah ini klop dengan teman-teman santri yang memang dari dulu pejuang. Dari ini diferensiasi yang menurut saya kelebihan advantage-nya dari Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu, Mbak. Oke, saya ke Mas Owi. Mas Owi, bagaimana Mas Owi dengan Ganjar Mahfud, Mas Owi? Ya, Yes. halo.
Yes, Mas Sawi silahkan. Ya, maaf tadi terputus. Jadi begini, pertanyaan sama ya. Ya, Eh, pertanyaannya sama. bahwa kekuatan politik dari kalangan santri itu, kalaupun di satu sisi dianggap sebagai magnet elektoral, ya memang tidak bisa dipungkiri, karena memang pemilu itu pinginnya kita menang. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana keberpihakan kita sebagai para pelaku di instansi pemerintahan nantinya, sebagai orang misalkan yang diamanahi untuk memimpin negeri ini, memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan khususnya di kalangan santri. Kami asosiasikan tadi selain soal kesejahteraan, soal pendidikan, bagaimana bekal life skill dari kalangan santri ketika nanti mereka terjun ke masyarakat. Nah, berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh Pak Ganjar selama memimpin Jawa Tengah, sekaligus juga pengalaman Pak Mahfud MD sebagai insan pesantren, itu kemudian kita kolaborasikan dalam program yang kita maksudkan menjadi visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden, khususnya bagaimana keberpihakan kami terhadap kalangan santri. Baik, Mas Sawi, lalu kalau kita bicara soal realisasi program, kemudian capaiannya akan seperti apa, nanti ke depannya akan gimana? Ya tentu itu kan semua setelah tertuang dalam visi misi presiden, tentunya kan dalam penganggaran di setiap tahun melalui APBN, tentu dengan dukungan dari DPR, tidak mungkin namanya APBN itu hanya kemauan dari presiden. Pasti harus ada dukungan dari DPR. Tapi kami yakin dan optimis berdasarkan pengalaman selama ini, setiap program yang memihak kepada kepentingan umat, itu DPR tidak pernah menghalang-halangi. Salah satunya bagaimana kami mengesahkan dana abadi pesantren ketika itu benar-benar dibutuhkan, dan itu sudah bisa terrealisasikan mulai tahun yang lalu. Jadi tidak perlu menunggu Pilpres 2024. Dana abadi pesantren itu sudah berlangsung sejak 2020 sebagai turunan dari Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Baik, saya ke Mas Ali dengan pertanyaan yang sama, Mas Ali. Ya kalau budgeting itu komitmennya kan dua. Satu presiden, dua adalah bersama DPR. Jadi apa yang menjadi komitmen antara beliau berdua, presiden dan DPR, ya harus dijalankan dana abadi umat. Nah, urusan besarannya berapa, komitmen berikutnya harus ditingkatkan. Itu satu sisi. Yang sisi yang lain sebetulnya Mbak ya dan kawan-kawan dari 01 dan 03, yang terpenting itu sekarang adalah ekonomi pesantren. Bahwa banyak contoh ya di beberapa pesantren itu yang ekonominya sangat kuat, itu menjadi bagian dari kekuatan ekonomi halal, ekonomi syariah. Dan ini menjadi double track di dalam sistem ekonomi kita. Nah, ini komitmen pesantren bukan Kementerian Agama saja, tetapi juga Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM itu harus bersama-sama membesarkan pesantren menjadi kekuatan ekonomi. Nah, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu mempunyai skill, mempunyai komitmen, mempunyai orientasi bagaimana pesantren itu betul-betul mandiri di bidang ekonomi. Sehingga dengan demikian keberadaannya satu sisi memang dia adalah mendampingi anak-anak didik kita agar mempunyai pengetahuan agama dan pengetahuan umumnya kuat, tapi sisi yang lain skill juga tinggi, bahkan lebih dari itu pesantren menjadi pelaku ekonomi baru di dalam sistem ekonomi bangsa dan negara ini. Itu Mbak. Baik, Mas Iqbal, bagaimana Mas Iqbal? Ya, saya kira selain tadi program-program anggaran dan program-program ekonomi, terpenting juga karakter santri itu harus melekat pada pasangan calon. Ya, tadi kalau kata Pak Kiai Ali Maskur bahwa tidak ada dikotomi antara guru dengan ustadz gitu. Makanya Pak Anies itu kalau di pesantren dipanggil karena dia guru, dipanggil Ustadz Anies Baswedan. Jadi dia seorang guru. Tentu saja kalau seorang guru sebagai pendidik, dia juga paham apa yang dibutuhkan di pendidikan. Bagi Usman ini standar, ya seorang santri yang tentu saja kedua paslon 01 ini memiliki karakter yang kuat sebagai pendidik. Bukan hanya sebagai orang yang mendukung pesantren, tetapi mereka adalah orang yang terlibat langsung di dunia pendidikan. Jadi
Ustadz Anies Baswedan dan Ustadz Gus Muhaimin Iskandar, saya kira orang yang paling cocok dan memahami tentang pendidikan termasuk pendidikan Islam di Indonesia. Oke, Mas Umam, terakhir untuk Anda. Jadi seberapa besar sebetulnya kekuatan santri ini untuk menaikkan elektabilitas paslon? Ya, kalau misal bicara tentang kekuatan santri dalam konteks elektoral tentu sangat besar. Tetapi diakui atau tidak, karakter politik di Pilpres 2024 completely different, sangat berbeda dengan konteks di 2019. Kalau dulu konteks narasi tentang politik identitas itu betul-betul kental. Per hari ini menuju 2024 relatif tidak separah di 2019. Maka kalau misal kemudian hal itu terjadi, maka impact-nya adalah sentimen penggunaan identitas santri relatif kemudian tidak terkonsolidasi menjadi satu entitas tunggal. Itulah kenapa kalau misal kita cermati basis dari Nahdlatul Ulama, kemudian termasuk ormas-ormas keagamaan yang lain, relatif terdistribusi secara merata ke masing-masing paslon. Di 01 juga kita tahu Cak Imin sebagai garda terdepan dari PKB sebagai motor kekuatan politik Nahdlatul Ulama ada di sana. Kemudian di 02 meskipun tidak ada representasi NU di Capres dan Cawapres, tapi kita tahu bahwa kemudian kekuatan-kekuatan di daerah juga banyak menopang pasangan 02. Okay. Maka tidak kaget kalau misal kemarin di basis data survei di Jawa Timur, justru 02 relatif masih unggul di basis pesantren di sana, disusul oleh 03 yang kita tahu juga ditopang oleh mesin kuat dari P3 dan juga dari akar sosial yang dibangun selama ini oleh Pak Mahfud MD. Nah, dalam konteks ini kemudian bagaimana mengkonsolidasikan itu tetap dibutuhkan. Tetapi dalam konteks akar sosial tadi rasanya ada sebuah situasi yang tidak mudah untuk diterka. Apakah kemudian bisa diarahkan kepada satu titik kekuatan suara atau tidak. Tapi yang pasti yang saya cermati per hari ini, kekuatan santri relatif terdistribusi secara merata, meskipun kalau misal kita merujuk pada basis data survei yang ada per hari ini, masih relatif linier dengan basis kekuatan elektoral secara general, 02 di nomor 1, kemudian diikuti antara 01 atau 03. Nah, situasi ini yang tampaknya perlu dipertebal lagi, maka masing-masing tim sukses, di sini Mas Iqbal, Prof. Ali, Mas Owi, betul-betul kemudian dibutuhkan pendetailan dari konteks visi terkait dengan kepesantrenan seperti apa, visi pendidikan Islam ke depan seperti apa, transformasi ekonomi negara tentang Indonesia Emas 2045, di mana letak kontribusi santri di sana. Itu harus didetailkan, bukan hanya gimmick, karena kalau hanya gimmick, saya pikir tidak akan mengakar dan tidak akan memberikan insight orang yang memadai. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Mas Owi, Mas Ali, dan juga Mas Iqbal sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara